Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini, yang saya beri judul doa permintaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah banyak menjelaskan tentang doa. Dan ada begitu banyak jenis doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan kepada Bapa di surga. Tapi saudara dan saya pasti sepakat dengan saya jika saya berkata seperti ini. Surga pasti mensortir, menghitung jenis doa terbanyak yang naik dari bumi ke surga. Itu pasti adalah doa permintaan. Mengapa? Ya, paling banyak umat Tuhan, anak Tuhan, dia akan berdoa meminta lebih banyak dari doa yang lain. Doa yang lain apa sih, Bu? Doa yang cuman datang kepada Tuhan untuk membangun keintiman. Doa yang datang untuk mau bergumul bersama Tuhan. Doa yang datang untuk bersyukur, dan seterusnya. Jadi doa yang paling viral di surga itu adalah doa permintaan. Ya, karena di bumi banyak umat Tuhan, banyak anak Tuhan paling sering melakukan doa ini. Dan ini mau saya share tentang doa permintaan pagi ini, saudara. Saya punya beberapa poin yang mau saya share supaya saudara dan saya ketika ada di dalam firman ini, kita tidak salah menempatkan posisi kita ketika kita berdoa. Ya, kita mau lihat yang pertama tentang doa permintaan ini khusus dalam Matius 7 ini. Yang pertama, saudara dan saya harus tahu ayat yang ditulis dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, kalau saudara baca seluruhnya, itu adalah jenis doa permintaan yang Bapa tawarkan kepada kita. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-7, dia bilang, mintalah maka akan diberi. Ini doa permintaan dari seorang anak kepada seorang bapa. Jadi poin pertama, ketika saudara dan saya mau meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak dan Tuhan adalah Bapa. Tempatkan posisi kita dengan tepat, sadari posisi kita dengan tepat bahwa kita adalah anak. Tapi ada berapa banyak saudara dan saya melakukan doa permintaan, dan ternyata kita menempatkan posisi kita salah. Ada berapa banyak umat Tuhan melakukan doa permintaan, tapi dia menempatkan posisi seperti tuan bagi bapaknya. Dia memerintahkan bapaknya. Dia mau bapaknya ikuti apa yang dia mau. Bahkan tidak mungkin, bahkan ada yang sering terjadi. Doa permintaan itu pakai ngancam-ngancam. Kalau engkau tidak memberi ini, aku pasti akan buat ini, dan seterusnya. Ini tidak sesuai firman Allah. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya pagi ini bahwa untuk melakukan doa permintaan ini kita harus menyadari kita adalah anak dan Bapa Tuhan itu adalah Bapa bagi kita. Yang kedua dalam doa permintaan ini topiknya harus jelas. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat di ayat yang tadi saya baca, di situ Tuhan menegaskan bahwa jika seorang anak itu meminta roti, bapaknya nggak akan ngasih batu. Jika dia meminta ikan, bapaknya tidak akan memberi ular. Maksudnya apa? Kalau topik doa permintaan itu adalah tentang kebutuhan seorang anak, maka bapaknya pasti memberi. Mengapa saudara?
Karena setiap bapa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya. Itu di bumi. Apalagi Bapamu di surga, dia bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya di bumi. Tapi ada berapa banyak saudara melakukan doa permintaan, dan ternyata permintaan saudara nggak dijawab oleh Bapa. Bukan karena Bapa tidak menjawab saudara, tapi karena yang saudara minta itu bukan yang saudara butuhkan. Ingat, kata roti dalam terjemahan Alkitab ya tetap roti untuk dimakan. Kata ikan ya tetap ikan untuk dimakan. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap anak-anaknya yang harus makan, gak boleh enggak. Dan Bapak tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Karena itu dia bilang, minta apa yang kamu butuhkan, aku akan memberi. Sebagai Bapak aku akan memberi. Aku gak akan kasih kamu batu kalau kamu minta roti. Jadi Tuhan sedang berkata di poin yang kedua, topik permintaan kita haruslah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ada berapa banyak doa saudara tidak dijawab karena yang saudara minta itu keinginan. Dan Bapa tidak akan memenuhi keinginan saudara. Tapi firman menjamin Bapa akan menjawab dan memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Di bagian lain firman berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Allah bertindak sebagai Bapa kepada kita yang adalah anak. Jadi setiap Bapa berhak atau dia mampu atau dia mau memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Demikian pun Bapa di surga, dia akan memenuhi kebutuhan kita. Setiap doa-doa yang kita naikkan adalah doa dengan topik permintaan yang benar-benar apa yang kita butuhkan. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau saudara lihat di ayat 11, di situ dikatakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta. Kata ia memberi yang baik, dalam terjemahan itu memberi yang bermanfaat. Jadi poin yang ketiga, saudara dan saya waktu melakukan doa permintaan, kita jangan minta yang gak bermanfaat. Karena Bapa akan memberi yang bermanfaat bagi kita. Kita jangan minta yang untuk pamer. Kita jangan minta sesuatu yang untuk membuat kita kelihatan wow. No. Mintalah apa yang bermanfaat bagi hidup saudara dan saya. Maka Bapa kita akan memberi itu bagi kita. Karena dia akan memberi yang bermanfaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali doa kita tidak dijawab oleh Bapa karena yang kita minta kepada Bapa itu tidak bermanfaat. Sementara Bapa dia pasti memberi yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Mari saudara dan saya tangkap 3 poin tadi. Waktu kita melakukan doa permintaan, kita harus menyadari status kita bahwa kita adalah anak dan Bapa pasti akan memberi kepada seorang anak. Yang kedua, kita harus meminta dalam doa itu adalah apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, kita harus meminta apa yang bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melakukan doa permintaan bagi Bapa. Amin.